2024. Perkenalkan, nama saya Leonardo Baskara, jurusan 23 kelas 11. Oke, di sini kami mengerjakan tugas dari Pak Suryadi, yaitu guru fisika kami. Di sini kita akan mempraktekkan momen gaya atau torsi. Alat dan bahannya yaitu paku, penggaris, dan palu. Pertama-tama kita akan memalu paku. Kedua, kita gerak-gerakan penggaris di alasnya. Kesimpulannya yaitu apabila mister digerakkan sesuai rotasi arah yang tidak berlawanan dan dengan porosnya, maka akan terjadi pergerakan. Sebaliknya, jika mister diberikan gaya dorong atau berlawanan dengan mister, tidak akan terjadi pergerakan. Jika digerakkan searah jarum jam berarti bernilai positif, jika berlawanan jarum jam bernilai negatif. Di sini saya akan mempraktekkan keseimbangan benda tegar. Alat dan bahan yaitu 2 buah gelas, terus satu jarum pentul, 1 lilin, korek, dan penggaris. Pertama-tama kita mengukur titik tengah dari lilin. Lalu yang kedua, kita cubles lilinnya dengan jarum. Ketiga yaitu kita tempelkan di tengah-tengah gelas, lalu kita bakar di bagian sumbunya. Kesimpulannya, keseimbangan benda tegar apabila titik berat keseimbangan suatu benda tidak mengalami pergeseran dan perputaran. Di sini saya akan mempraktekkan gaya menggelinding. Alat dan bahannya yaitu bola kecil, saya menggunakan bola nipis, dan bola berongga menggunakan bola pingpong. Dan kita menggunakan alas miring. Yang pertama yaitu kita akan menggelindingkan bola kecil dan bola berongga. Kesimpulannya yaitu diperlukan gaya gesek pada benda tegar yang dibandingkan pada bidang miring. Benda hanya akan tergelincir jika tidak terdapat gaya gesek antar benda dan aksinya. Di sini saya akan mempraktekkan titik berat. Alat dan bahannya yaitu kardus persegi, penggaris, dan pulpen. Pertama-tama kita akan mengukur titik tengahnya dalam kardus. Kalau sudah diukur, kita tandai di tengah-tengahnya. Kalau sudah ditandai, jari kita menempel di titik tengah yang sudah ditandai. Dan jadilah seperti ini. Kesimpulannya, jika kita menopang benda di titik beratnya, maka benda akan seimbang. Itu elastisitas. Di sini saya akan melakukan praktek atau uji cobanya secara langsung saja. Oke, yang pertama alat dan bahannya yaitu 1 buah ballpoint, karet, dan juga ini ada besi, penggaris, terus ada 2 buah batu. Oke, langkah pertama yaitu ikatkan karet pada ujung ballpoint. Setelah sudah, kita ukur panjangnya. Sembilan cm. Kita tulis di sini. Oke, yang kedua kita akan coba menambahkan beban batu yang kecil. Setelah itu kita ukur lagi menggunakan penggaris. Ada 18 cm. Setelah itu kita coba
menggunakan batu yang lebih besar lagi. Kemungkinan juga akan lebih panjang. Ada 26 cm teman-teman. Oke, kesimpulan dari karet ini adalah karet bisa disebut dengan benda bekas karena setelah ditambahkan masa beban sehingga menjadi lebih panjang. Setelah beban itu dikembalikan, maka karet juga akan kembali seperti bentuk semula. Dan juga jika kita menambahkan beban yang lebih kecil, maka karet juga masa panjangnya akan kecil juga. Maka untuk yang lebih besar juga akan menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya di sini akan melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Di sini saya sudah menyediakan dua botol yang saya lubangi secara horizontal dan vertikal. Di sini sudah ada solasinya teman-teman. Oke, kita langsung percobaan saja. Ini yang horizontal, kita coba dulu. Kita buka solasinya. Yang ini yang vertikal, kita buka saja. Oke, ini teman-teman. Oke, jadi kesimpulan dari tekanan hidrostatis yaitu semakin besar kedalamannya juga semakin besar tekanannya. Oke, di sini saya akan melakukan percobaan tentang hukum Pascal. Alat dan bahan yaitu balon dan jarum. Untuk langkah pertama kita langsungkan percobaannya, yaitu kita cobloskan jarum ini ke balon yang berisi air. Oke, setelah kita coblos tidak ada air yang keluar, coba kita berikan tekanan. Ini teman-teman, kelihatan kan? Nah, jadi kesimpulan dari praktek hukum Pascal ini yaitu di saat saya mencobloskan sebuah jarum ke balon dan terdapat lubang-lubang, tidak ada air yang keluar. Tapi di saat saya memberikan tekanan dari tangan saya begini, itu ada yang keluar. Di sini saya akan mempraktekkan tekanan permukaan. Alat dan bahannya yaitu silet dan air bersih dan air yang sudah dikasih ritso. Langkah pertama yaitu letakkan silet di air bersih, lalu dia akan mengapung. Kemudian letakkan silet di air yang sudah dikasih ritso dan terjadilah tenggelam. Kesimpulannya yaitu apabila silet diletakkan di air bersih, silet akan terapung. Apabila silet diletakkan di air yang sudah kena rinso, silet akan tenggelam. Ini kita akan mempraktekkan sebuah percobaan yaitu kapilaritas. Alat dan bahannya ini ada tisu, terus ada kertas, dan ini ada pewarna makanan. Kita celupkan. Oke, di sini kita bisa lihat kesimpulan dari praktek kapilaritas ini, bahwasanya tisu lebih cepat menyerap daripada kertas biasa. Di sini saya akan mempraktekkan tentang hukum Archimedes. Alat dan bahannya yaitu es batu, wadah yang berisi minyak, wadah yang berisi setengah air dan setengah minyak, dan wadah yang berisi air. Langkah pertama yaitu kita celupkan es batu ke wadah yang berisi air. Dan yang terjadi es batunya mengambang. Dan yang kedua, kita celupkan es batu ke wadah yang setengah minyak dan setengah air. Es batunya akan terapung di permukaan minyak.
yang terakhir yaitu kita akan celupkan es batu ke dalam minyak. Dan yang terjadi akan tenggelam. Jadi kesimpulannya, es batunya dicelupkan ke wadah yang berisi air saja akan terapung, dan kalau es batu dicelupkan ke wadah yang berisi setengah air dan setengah minyak akan terapung di permukaan minyak. Kalau yang ketiga, wadah air yang berisi minyak saja akan tenggelam es batunya. Oke, kita di sini akan mempraktikkan sebuah hukum Bernoulli. Oke, untuk alat kita menyediakan 2 buah buku, 1 buah kertas dan sedotan. Di sini kita akan langsung mempraktikkan saja. Yang pertama kita tiup sedotan ini ke arah kertas seperti ini. Oke, bisa dilihat bahwasanya kesimpulan dari hukum Bernoulli ini untuk tekanan sedotan ini udaranya kecil. Pada dasarnya udara yang di atas kertas ini besar, sehingga di saat saya meniupkan udara lewat sedotan ini, kertas yang di ujung sini akan tertekan ke bawah seperti itu. Oke, di sini saya akan melakukan percobaan air mancur. Untuk bahan ini ada sedotan 2 biji, terus ada solasi, ada tisu, ada botol. Untuk cara membuat seperti ini, bagian sini dilubangi 2, nanti diisi tisu sama disolasi. Kita langsung praktek saja. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat. Simbolannya yaitu pembuatan pompa air dari tanpa listrik itu dapat dilakukan dengan teknik hidrolika, yang dimana cara-caranya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan perpindahan kalor, yaitu ada 3. Yang pertama konduksi, yang kedua radiasi, yang ketiga konveksi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi yaitu perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara lainnya. Oke, di sini saya akan mempraktekkan. Untuk alat dan bahannya yaitu penggaris, terus lilin dan koret. Untuk langkah pertama kita nyalakan apinya dulu. Lalu kita pasangkan ujung penggaris ini. Oke, kesimpulan dari praktek konduksi ini bahwasanya di saat kita memanaskan ujung penggaris yang depan akan menyalur ke bagian yang belakang sini. Oke, yang kedua yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa ada zat perantara. Kita langsung praktek saja. Untuk alatnya yaitu buah korek, lilin, dan telapak tangan kita. Langkah pertama itu menyalakan lilin. Terus kita dekatkan tangan kita sejarak 3 atau 4 cm. Setelah itu kita agak jauhkan sehingga jaraknya 5-8 meter. Oke, untuk kesimpulan radiasi yaitu di saat kita menaruh telapak tangan kita lebih dekat dengan api, maka suhu tangan akan naik dan lebih terasa panas daripada jarak agak jauh yaitu 5-8 cm. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi yaitu perpindahan panas dengan perantara yang disertai dengan zat perantaranya.
Oke, di sini kita langsung praktek. Alat-alatnya yaitu ada 2 balon yang berisi air dan oksigen, ada lilin, ada korek. Kita nyalakan saja. Oke, yang pertama kita coba dekatkan balon yang berisi oksigen atau udara, dekatkan dengan api. Oke, yang kedua yaitu kita gunakan yang berisi air. Untuk yang tadi yang pertama, yang percobaan pertama itu meletus teman-teman. Oke, kita dekatkan dengan api. Oke, bahwasanya untuk kesimpulannya air yang berisi untuk balon yang berisi air tidak akan meletus jika kita dekatkan dengan api, melainkan untuk balon yang pertama yang berisi udara itu akan meletus jika didekatkan dengan api. Di sini saya akan mempraktekkan hukum viskositas. Alat dan bahan yaitu minyak dan sunlight dan botol yang telah digunting dan timer. Wadah berisi minyak yaitu catatan waktu 49,07 dan wadah yang berisi sunlight waktunya 1 menit 17.63. Jadi kesimpulannya yaitu kentalan pada hukum viskositas ini adalah sunlight dengan waktu 1 menit 17.63. Di sini saya akan mempraktekkan gaya angkat pesawat. Bahannya yaitu 1 buah kertas dan 2 buah buku. Langkah pertama yaitu letakkan kertas di tengah-tengah buku dengan berjarak 10 cm. Lalu tiup kertas dari bawah, kemudian kertas dari atas. Kesimpulannya yaitu apabila ditiup dari bawah kertasnya akan melayang atau terbang. Lalu kalau ditiup dari atas kertasnya akan menekan